Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan lagi menuju Bandung Selatan. Kita lewat Kopo ya guys. Kita cerita apa nih? Lumayan macet. Oke, nah kita lihat nih di sini ada kereta cepat. Ini saya kalau lihat ini kayak lihat masa depan ya. Semuanya serba canggih. Serba canggih, serba modern. Harusnya udah dari lama nih. Indonesia kan negara maju ya. Kayak sumber daya manusia, kalau dikelolanya bagus, pertumbuhan ekonominya masih tetap juga gitu. Cuman kayak di Dubai itu cuma minyak aja, tapi mereka bisa jadi gitu. Soalnya pemerintahannya pinter sekali mengelola keuangan aja dan amanah. Kayak pendidikannya bagus, kayaknya orang yang punya anak juga yang melahirkan itu gratis ya, dikasih uang juga. Saya jadi ingat sama ini nih, kisah Abu Thalib. Waktu Khalifahan Abu Thalib itu aman, baik sekali ya, aman sekali. Sampai-sampai banyak sekali yang bayar zakatnya, jadi nggak tahu uangnya mau dikemanain. Yang punya hutang udah dibayarin, yang udah nikah dinikahin, sampai bingung. Gak ada yang kelaparan, sampai bingung ini uangnya mau dikemanain. Yang ngasih zakat, ngasih sedekah, infaknya itu banyak sekali. Nah, coba di Indonesia harusnya satu sumber daya alam juga kayak di Dubai itu kan cuma minyak aja bisa jadi makmur negaranya. Terus sumber dayanya sekarang mulai menipis, mereka cepat sekali bertindaknya. Sekarang mereka mempersiapkan pendapatannya ke pariwisata. Nah, kalau Indonesia pariwisatanya banyak, sumber daya alam banyak, tapi kalau miskin gitu ya, masih banyak yang miskin, masih banyak kelaparan. Coba lihat di sini, kita jangan munafik aja ya. Ini gelandangan masih banyak, orang yang gak mampu masih banyak, orang yang selera tinggi banyak, orang yang gaya-gayaan banyak. Yang gaya-gayaan tahu kan, dia pura-pura kaya padahal miskin. Jadi kalau politiknya bagus ya di sini, di Indonesia bisa jadi negara hebat, bisa jadi makmur. Cuma sayang di sini semuanya dibentur sama politik. Kasian ya polisi. Macetnya di sini ini sering beb. Beb. Di sini mah rawan macet. Kendaraannya kebanyakan. Kalau ngupload pakai HP
itu nggak bisa ngontrol ya, nggak biasa kelihatan ini view-nya bener gak, jangan-jangan ini lihatnya apa, harusnya gini nih, nah gitu, ini harus dipegang kan. Balik lagi ke ini makmur tidak makmurnya negara kita. Saya tahu ini sampai kapan negara kita dijajahnya sama politik, sama bangsa sendiri. Ada orang pintar, susah berkembangnya, kayak Habibie, kayak orang anak-anak yang berprestasi di Olimpiade ilmu pengetahuan, terus mau memakmurkan masyarakat, yang korupsi. Jadi kayak apa ya? Nggak ada akhlak, atau mungkin nggak ada peraturan yang bikin mereka yang mau berbuat jahat itu takut. Nah, kalau di Islam tuh caranya lo biar berkemanusiaan gitu, gimana kayak mencuri harus dipotong lehernya, ya iya kalau lehernya, tangannya, ya iya kalau misalnya ada pencuri satu orang, ini kasih contoh ya, ada satu orang pencuri, dia terbukti mencuri terus tangannya dipotong, ya kalau orang lain yang mau mencuri ya bakalan mau gitu, soalnya kan takut tangannya dipotong. Coba kalau misalkan mencuri, oh ya di penjara 1 bulan, pas nanti ada remisi lagi jadi 7 hari misalkan, ya enak-enak aja, mereka gak bakalan jerah, di penjara juga enak, enak tinggal makan, tidur tinggal tidur itu kan. Terus ini apa yang rajam gitu ya, kayak yang rajam itu kan ada yang berbuat zina, terus mereka itu dikubur setengah badan sampai pinggang, terus dilempari sama orang-orang sampai mati. Iya kayaknya sadis, cuma kalau misalkan itu dilakukan, orang-orang yang mau berbuat zina itu pasti mikir 2 kali, jadi gitu sih. Itu dijadikan contoh yang pertama, orang yang pertama itu. Nah, selanjutnya silakan memilih mau seperti itu atau berbuat baik itu. Kalau misalkan berbuat zina, ya mereka suka salah suka, silakan aja. Terus ya nanti kalau misalkan anak-anak SD, anak-anak SMP, aku mah suka sama kamu, aku suka sama dia gitu ya, suka, terus berbuat zina, mau kayak gitu, mau keluarga kamu misalkan punya anak cewek SD udah kenal yang kayak gitu karena suka, terus gak dinikahin, terus gak ditanggung jawab, terus hamil, terus hidupnya hancur, mau kayak gitu? Enggak kan? Ya itu maksudnya di sana. Kadang terlihat kejam, padahal itu lebih baik. Saya ini kan LGBT kan, iya jujur aja saya nggak setuju sih. Populasi manusia itu bakal punah karena LGBT, penyakit juga sama bakal meningkat. Soalnya mereka kan fokus hanya bukan kasih sayangnya sih, tapi karena mereka nafsu, mereka nggak bisa ngebendung nafsu, itu lebih parah gitu ya dari orang yang yang normal-normal gitu. Kalau misalkan orang normal gitu ya, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki gitu. Tapi mereka hanya bisa berbuat itu ketika sudah menikah. Terus perasaan mereka dipendam gitu kan, merasakan nafsu ya setidaknya. Tapi kalau LGBT kan mereka hanya ingin laki, tapi ingin diakui. Terus mereka menyalahkan keluarganya, menyalahkan latar belakangnya. Mereka itu justru yang kayak gitu itu, pertama ya, yang gak patut ditiru, mereka nggak bisa menahan nafsu, itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu mencari pembenaran, mereka selalu merasa saya selalu paling benar gitu.
dengan perkataannya, dengan segala alasannya itu pasti bakal terus gitu. Coba kamu bergaul gitu sama orang yang kayak gitu, kayak banci, yang tomboy gitu, hidupnya itu selalu merasa paling benar. Sekarang maju kayak, oh ini ada taksi nih, maju sekarang kayak anak-anak pangrok gitu kan, yang di jalan gitu ngomongnya udah kayak yang paling bener gitu ya. Mereka tahu agama tapi belum benar, tapi mereka ingin hidup benar. Oke, mereka memilih hidup dengan jalan seperti itu. Tahu kan masa depannya kayak gimana kan? Kita aja yang belajar gitu sungguh-sungguh dari SD, SMP, SMA, terus ada yang kuliah juga. Itu perjuangan hidup itu keras, berasa banget gitu. Coba kalau anak panggung, mereka fokus hanya kepada prinsip itu. Mereka dengan enaknya muda koya-koya, muda itu nakal, nanti udah tua sukses dan masuk surga, kaya raya juga, enak bener gitu. Orang merubah sifat orang itu susah banget ya. Kayak ini, orang yang biasa menjadi karyawan langsung berubah menjadi pedagang. Itu kalau nggak ada yang ngajarin, nggak ada basicnya, nggak ada keluarga yang pengalaman gitu, susah loh. Itu yang jadi panggung gitu. Mereka punya kebebasan lebih gitu ya, gimana mau gue itu. Mereka berpikir jadi tua itu mudah sekali, langsung jadi kaya raya masuk surga, enak benar itu. Coba deh lakuin satu dulu gitu ya, mulai dari sholat dulu misalkan, terus dari berdagang dulu, gak bakalan bisa dibangun, gak bakalan bisa satu hari gitu. Teman-teman kalau jalan di macet, di sini ada penyempitan jalan, ada pelebaran jalan. Gini ya kalau ngobrol kan kita ngomong sendiri kayak orang tua. Tapi apa yang dipikirkan itu ternyata tercurahkan ya kalau sambil naik motor. Karena ini benar-benar kedengaran atau enggak ya? Kalau enggak baru gagal ini. Kebetulan HP-nya agak ngehang. Tadi aja aku videoin sekitar 15 menit atau 3,5. Nggak tahu nih. Jadi kalau Android ini sifatnya itu kalau makin lama itu cache-nya semuanya di save di Android. Jadi bikin speed-nya cepat sekali menurun.
menjamur banget ya. Ini menurut saya ini karena dulu permen kopi itu populer kayak kopi itu. Ini saya juga heran ya, kalau kalau dulu saya ngopi itu kan buat orang tua gitu. Terus zaman saya nggak ada kopi rasa yang pakai essence kayak gitulah. Kalau kopi kalau kopi itu dulu yang ada itu cuma terus ada kopi lainnya kopi hitam gitu, jadi nggak plus gula. Terus yang bikin gebrakan itu kopi ABC kalau nggak salah, pertama kali kopi plus gula. Sebelumnya ada juga sih di warung-warung yang di ini kopi plus gula, di ini diplasikin terus di sealing sama sama lilin sama. Nah, baru yang kemasannya itu kopi. Ini alasannya buat kayaknya dulu murah banget sih. Nah baru kesini ada filosofi kopi, ada kopi espresso, ada mochaccino apalah yang kayak gitu. Terus barista itu jadi sesuatu yang keren gitu, kayak keren gitu. Padahal menurut saya sih yang enak tetap aja kapal api. Kalau yang essence itu gede. Nah kalau lewat white coffee itu strategi bisnisnya bagus sekali ya. Dia cuma dulu kan populer banget luwak kopi luwak itu yang harganya jutaan gitu. Nah ini yang punya luwak white coffee itu cepet banget, kopi banget itu namanya, kasih nama luwak padahal itu bukan luwak. Itu kayak karena creamernya itu yang banyak, yang 3:1 sama kopi, jadi white coffee padahal nggak ada luwak-luwaknya itu. Tapi itulah pasar. Terus kayak ini kayak apa kemarin next di BTS gitu. Hari itu tuh karena ada BTS-nya jadi menggila. Padahal ya isinya cuma itu aja, daging, kentang, nasi gitu. Gak ada yang aneh. Tapi karena ada BTS-nya itu, wah semua jadi menggila. Terus ada yang ini, yang penipuan itu tuh. Ada satu lagi kan yang penipuan itu, yang pakai embel-embel Grab Toko kalau nggak salah. Ya Grab Toko. Dia masang iklan di TV, dia nomor rekeningnya pakai PT. Ini tuh gila, itu mah niat banget. Itu mah penipuan terbesar lah. Penipuannya penipuannya pakai modal gede lagi.